Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami muliakan dan kami hormati para alim, para ulama, para asatidz, wabil khusus Kiai Haji Hafizul Hakim dari Probolinggo dan juga pengurus Masjid Al-Falah, juga tak lupa kepada segenap yang hadir di tempat yang mulia ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat ini kita oleh Allah dipertemukan di majelis yang luar biasa, kajian tentang zakat atau kajian tentang kitab Al-Matnus Syarif karangan Syekhuna Muhammad Khalil Bangkalan, yang diawali dengan pembacaan sholawat Al-Habsyi, di mana ini adalah salah satu tanda bahwa kita diinginkan menjadi orang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Bustanul Arifin menyampaikan di antara tandanya bahwa Allah itu menginginkan seseorang itu baik adalah yassara lisanahu bis-sholati 'alan nabi. Allah mempermudah lidah kita untuk membaca salawat kepada Nabi. Jika kita senang bersolawat kepada Nabi, itu tandanya bahwa kita dikehendaki menjadi orang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk menyingkat waktu, akan kita mulai kajian pada kali ini. Mohon maaf Gus, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun tajibu zakatu fi thamaniyati ajnasin. Ini menjelaskan tentang zakat. Zakat itu ada dua macam. Ada zakat mal, ada zakat fitrah. Untuk yang pertama kita akan menjelaskan tentang zakat mal. Dalam fasal ini diawali dengan zakat mal. Tajibu zakatu fi thamaniyati ajnasin. Zakat itu wajib dalam 8 jenis. Apa saja 8 jenis tersebut? Wahiya az-zahabu wal fiddatu, yaitu emas dan perak. Emas dan perak ini dalam keterangan yang lain disebut juga dengan nakat atau an-nakdani. Cuma dalam keterangan kitab ini lebih spesifik dengan kata-kata az-zahab wal fiddah. Berarti emas dan perak wajib dizakati dengan beberapa ketentuan-ketentuan. Emas bisa dizakati atau wajib dizakati kalau sudah mencapai nisabnya. Berapa nisabnya emas? Ada yang mengatakan 84, versinya At-Takriratus Sadidah ini 84, ada juga yang mengatakan 85 gram, bukan kilo, ini emas ya. Jika punya emas 84 gram berarti sudah wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Tetapi tidak harus dikeluarkan, tetapi ada istilah adanya haul. Berarti kalau sudah dapat 1 tahun, umpama bulan Ramadan ini punya emas, emas itu disimpan
sampai 1 tahun, kurang lebih nilainya 100 gram, maka di situ wajib untuk mengeluarkan zakatnya emas tersebut. Atau wal fiddah, atau perak. Kalau perak nisabnya adalah 588 gram. Berarti kalau umpama 10.000, berarti senilai 5.808.80 ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian juga dijelaskan oleh para ulama, apakah hanya emas dan perak saja? Kalau seperti uang rupiah yang ada di bank kita, ada tabungan dan semacamnya, bagaimana mengikuti emas apa perak? Di sini ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan mengikuti nisabnya emas, ada juga yang mengatakan nisabnya perak. Kalau nisabnya perak berarti kurang lebih, kalau umpama perak itu seharga 10.000, berarti ada uang 6 juta, itu sudah wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Tapi kalau mengikuti nisabnya emas, umpama harganya emas sekarang 700, anggaplah 700 kali 84, kurang lebih sekitar 50 jutaan. Berarti kalau versinya ini, kalau punya uang cuma 25 juta, maka tidak wajib zakat. Oleh karena itu banyak sekali, beberapa pendapat yang mengatakan pakai emas saja biar tidak memberatkan kepada orang yang mau zakat. Sehingga orang yang kalau mengikuti pendapat yang mengatakan perak, nanti kita punya uang 10 juta di tabungan, maka wajib zakat. Kalau mengikuti yang emas tidak wajib, karena hanya 10 juta. Namun walaupun demikian, kita tetap dianjurkan untuk mengeluarkan zakatnya. Punya uang 10 juta, ya dikeluarkan zakatnya 2,5 dari 10 juta, berarti 250.000. Tinggal mengeluarkan itu, murah kok, cuma 10 juta kita mengeluarkan zakatnya 250.000. Selanjutnya yang wajib dizakati adalah al-ibil wal baqar wal ghanam. Ini diistilahkan dalam beberapa kitab yang lain dengan zakatun na'am, zakat hewan ternak, yang meliputi unta, kemudian sapi ataupun kambing. Mungkin kalau unta kita tidak punya. Kalau masalah unta kita mungkin tidak terlalu detail, minimal punya unta 5, maka itu sudah wajib zakat. Kalau sapi, mungkin di antara teman-teman yang hadir jadi juragannya sapi, punya sapi 50, maka itu nanti wajib zakat, karena minimal sapi itu adalah 30 ekor, maka wajib dizakati. Atau kambing, kalau kambing minimal itu kita punya kambing 40, maka wajib dizakati. Ya mungkin di antara yang hadir ini, atau mungkin salah satu di antara tetangga-tetangga sini punya kambing sebanyak 100, maka itu sudah wajib untuk dizakati karena sudah mencapai 1 nisab. Wal qutu wat tamru waz zabib, selain yang telah disebutkan di depan, yang wajib dizakati adalah istilahnya lain, itu az-zuru, tanaman-tanaman yang dibuat makanan pokok seperti padi dan yang lainnya. Wat tamru waz zabib, kurma dan juga anggur, ini juga wajib untuk dizakati. Berapa wajib zakatnya? Kalau memang itu tanpa biaya atau pengairannya memang pakai air hujan tanpa ada biaya, maka adalah 10%. Kalau ada biaya maka cuma 5% saja. Kemudian zakat-zakat yang telah disebutkan tadi mengenai zakat mal, baik berupa emas, baik berupa perak, ataupun binatang-binatang ternak, ataupun zakat-zakat pertanian tersebut, yajibu sarfuha
li thamaniyati asnafin minan nas, wajib disalurkan kepada 8 golongan. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah fakir, yang kedua adalah miskin, yang ketiga adalah amil, yang keempat adalah mu'allaf, yang kelima adalah budak, yang keenam adalah orang-orang yang punya hutang, yang ketujuh adalah sabilillah, dan yang terakhir adalah ibnu sabil. Itulah orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Perlu kita perhatikan dari 8 asnaf yang telah disebutkan tadi, tidak ada asnaf itu yang berupa anak yatim. Berarti zakat itu tidak diberikan kepada anak yatim, tidak ada. Zakat itu diberikan ke anak yatim itu tidak ada, kecuali anak yatimnya termasuk asnaf yang 8 tersebut. Ada anak yatim, apakah boleh menerima zakat? Kalau atas nama yatimnya tidak. Tapi umpama anak tersebut termasuk orang yang fakir, termasuk orang yang miskin, maka boleh menerima zakat atas nama fakir atau miskinnya. Ada juga panitia zakat. Panitia zakat apa termasuk asnafus samaniyah tadi yang disebutkan sehingga boleh untuk mengambil zakat? Tidak termasuk. Panitia zakat tidak termasuk al-asnaf as-samaniyah yang boleh untuk menerima zakat. Karena panitia zakat yang memang tidak diresmikan oleh pemerintah, ya oleh Basnas dalam hal ini, maka belum menjadi amil. Baru disebut dengan amil kalau sudah resmi ada pengangkatan. Ini sudah mulai rame dan sudah mulai tren untuk mengajukan kepada Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, ya, untuk dijadikan amil syar'i. Ini sudah banyak yang mengajukan dan alhamdulillah banyak juga yang sudah direkomendasi. Ketika panitia itu sudah dapat rekomendasi untuk menjadi amil syar'i, maka berhak untuk menerima zakat. Kalau panitia yang ada belum termasuk amil, belum termasuk amil syar'i. Ada beberapa proses, termasuk manistakmalahul imam itu memang harus ada pengangkatan, ya. Untuk lebih detailnya nanti bisa ada contoh-contoh seperti apa kira-kira pengajuannya kalau ingin menjadi amil syar'i itu seperti apa. Nanti ada contoh-contoh formulirnya seperti apa, kemudian pengesahannya itu juga seperti apa, itu juga bisa nanti bisa dilanjut di luar forum ini. Intinya amil syar'i bukan panitia zakat, ya, tidak otomatis, atau panitia zakat tidak otomatis menjadi amil syar'i. Panitia zakat bisa dianggap sebagai amil syar'i dengan ketentuan-ketentuan. Di antaranya manista'malahu, atau ada istilahnya diberi tugas oleh pemerintah, dalam hal ini bagian amil atau badan amil zakat nasional, dan begitu seterusnya perangkat-perangkat di bawahnya. Kemudian juga yang tidak termasuk al-asnaf as-samaniyah adalah guru ngaji. Ini juga tidak termasuk al-asnaf as-samaniyah. Mau dimasukkan kemana? Boleh umpama kita menerima zakat atas nama guru ngaji, tetapi harus masuk pada salah satu yang asnaf 8 tersebut. Ada yang mengatakan kalau di bawah 3 juta itu, penghasilan di bawah 3 juta ini masih masuk kategori miskin. Berarti rata-rata memang guru ngaji itu boleh menerima zakat, tapi bukan atas nama guru ngajinya. Tidak ada. Guru ngaji itu termasuk innamas shadaqatu lil fuqara, dan guru ngaji itu tidak ada. Bisa masuk atau bisa menerima zakat, tapi atas nama fuqara, masakin, dan mungkin faktor-faktor yang lain. Mungkin termasuk amil syar'inya boleh, atau mungkin masuk yang lainnya. Kemudian
kita lanjutkan pada materi wa tilka ma'lumatun fil mutawwalat, pembahasan mengenai jenis-jenis barang-barang yang wajib dizakati. Kemudian siapa saja yang berhak menerima zakat, siapa fakir, siapa miskin, siapa mu'allaf, siapa ghorimin, siapa sabilillah dan ibnu sabil, itu disebutkan dalam beberapa kitab yang lebih luas penjelasannya dari kitab ini. Zakat yang kedua, tadi kita sudah membahas tentang zakat mal. Zakat yang kedua disebut dengan zakat fitrah. Ini yang perlu kita perhatikan betul-betul mengenai zakat fitrah, karena kalau zakat mal, kita tidak punya emas, kita tidak punya perak, maka tidak wajib zakat. Kita tidak punya unta, maka tidak usah kita mempelajari tentang zakatnya unta. Tidak wajib untuk mempelajari zakatnya unta berapa, tidak wajib. Kenapa? Karena kita tidak punya unta. Maka hukum wajib untuk mempelajari zakatnya unta ini tidak ada, karena kita tidak punya unta. Seperti pelajaran dalam kitab Ta'limul Muta'allim, kewajiban kita untuk mempelajari zakat itu, zakat tijarah, itu ingkana lahu malun. Catatannya adalah ingkana lahu malun, apabila punya harta. Kalau kita tidak punya harta, maka kita tidak wajib untuk mempelajari zakat mal. Tapi untuk zakat fitrah, ini yang biasa terjadi di kalangan kita, itu wajib untuk kita ketahui, karena rata-rata kita termasuk orang yang wajib untuk membayar zakat fitrah. Wa tajibu zakatul fitri bi idraki akhir juz'in min Ramadan. Zakat fitrah itu wajib, syaratnya satu, nututi akhir dari bulan Ramadan. Yang kedua, nututi awal dari bulan Syawal. Berarti kedua-duanya harus ada. Semisal ada orang begini, ada orang melahirkan asar sebelum awal Syawal, berarti tanggal 30 Ramadan melahirkan. Maka anak ini kira-kira wajib zakat fitrah apa tidak? Wajib. Kenapa? Nututi akhir dari bulan Ramadan dan nututi awal daripada bulan Syawal. Atau kebalikannya, ada orang meninggal pada akhir Ramadan, belum maghrib sudah meninggal, wajib zakat fitrah apa tidak? Tidak wajib. Kenapa? Karena hanya nututi di akhir bulan Ramadannya saja, Syawalnya tidak nututi. Ini mengenai kewajiban zakat fitrah. Syaratnya nututi akhir daripada bulan Ramadan, dua, nututi awal dari bulan Syawal, dan yang ketiga syaratnya adalah alaman malaka ma yafdulu angkutihi wa quti iyalihi yaumal aidi wa lailatahu. Syarat yang ketiga adalah orang tersebut memiliki sesuatu yang lebih dari apa yang ia makan beserta keluarganya di hari raya Idul Fitri tanggal 1 Syawal wa lailatahu, dan malamnya. Perlu kita perhatikan, yang dimaksud malam ini bukan malam tanggal 1-nya, tetapi malam tanggal 2. Dalam Fathul Alam disebutkan lailatahu ail mutaakhirah anhu, bukan malam tanggal 1, tetapi malam tanggal 2. Yang dimaksud walailatahu ini ai al mutaakhirah anhu, malam tanggal 2 Syawal. Kalau memang sudah punya kelebihan, maka wajib zakat fitrah. Kalau semisal begini, ada orang punya istri 1, anaknya 2, dia hanya punya uang pada hari itu 50.000, pada hari raya punya uang 50.000 saja, maka ini termasuk yang tidak wajib. Kenapa? Makannya sehari itu berapa? 50, pas-pasan. Atau punya uang hanya 40.000, 30.000 apalagi, maka zakat fitrahnya wajib apa tidak? Tidak wajib. Kenapa? Dia tidak memiliki sesuatu yang lebih
dari apa yang dia makan pada hari itu dan juga malamnya. Sehari semalam tidak cukup 30.000, istri satu, anak dua, apalagi masih banyak keluarganya, maka ini tidak wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Berapa yang harus kita keluarkan dalam zakat fitrah tersebut? Wahiya sa'un min ghalibi qutil baladi, yaitu satu sok dari kebanyakan atau kebiasaan makanan pokok di tempat tersebut. Satu sok ini adalah ukuran bukan berat, jadi ukuran takaran, sehingga ketika dialihkan atau dikonversi kepada ukuran berat ini akan berbeda-beda, sehingga para ulama ada yang mengatakan minimal 2,4, ada disebutkan dalam fikih manhaji itu 2,4, ada yang mengatakan 2,5, ada yang mengatakan 2,75, tetapi ada yang mengatakan ba'duhum wal afdalu salatu kilowatin, yang paling utama zakat fitrah adalah 3 kilogram, berarti 3 kilo. Yang paling utama adalah 3 kilo, minimal 2,4, seperti yang disebutkan dalam fikih manhaji. Umpama kita mau buat takaran nesok itu berapa, panjang, lebar, dan tingginya adalah 13 cm, sekian-sekian, 13,37, lebarnya 13,37, panjangnya 13,7, tingginya 13,7. Itu umpama kita mau buat takaran esok syar'i, yaitu yang dimaksud dengan esok dalam kitab tersebut. Cuma ketika kita konversi akan berbeda-beda tergantung dari berat dan tidaknya beras yang kita takar tersebut. Sekali lagi, ada yang mengatakan 2,4, 2,5, 2,75, dan juga yang paling utama adalah 3 kilo. Wa man talzamuhu fitratu nafsihi lazimathu fitratu man tajibu nafaqatuhu alaihi. Siapa saja yang wajib zakat fitrah ini, apakah hanya dirinya sendiri atau keluarganya? Di sini disebutkan selain dirinya yang wajib untuk membayar zakat fitrah, lazimathu fitratu man tajibu nafaqatuhu alaihi, juga dia berkewajiban untuk membayar zakat fitrah dari orang yang wajib diberi nafkah. Siapa saja mereka? Kazaujatihi, seperti istrinya, karena istri wajib dinafkahi, maka zakat fitrahnya juga wajib kepada suami. Kalau istrinya 2, maka wajib zakat fitrahnya untuk istri 2. Kalau istrinya 4, maka keempat-empatnya ini wajib untuk dibayari zakat fitrahnya. Sehingga viral di media itu doa untuk zakat fitrah dari keempat istri. Nawaitu, saya cuma hafal sendiri, tidak menghafalkan, walaupun tidak dipraktekkan, ini ternyata hafal sendiri. Nawaitu an ukhrija zakata fitrati zaujati al-arba'ah. Saya niat mengeluarkan zakat fitrahnya istri saya yang 4, fardhon lillahi ta'ala. Ini kalau 4, kalau cuma 1 ya tidak usah disebutkan 4. Saya niat untuk mengeluarkan zakat fitrahnya istri saya. Selain itu wa waladihi as-shaghir, dan anaknya yang masih kecil. Kalau sudah besar maka tidak wajib memberikan nafkah kepada anak tersebut, sehingga zakat fitrahnya juga tidak wajib. Ini akan sering terjadi di masyarakat, anaknya sudah kerja, cuma masih kumpul dalam satu keluarga, akhirnya zakatnya dibayari oleh orang tuanya. Bagaimana hukumnya? Boleh tidak? Sebetulnya tidak wajib. Sehingga
umpama dibayarkan oleh orang tuanya, oleh bapaknya, karena ini sudah tidak menjadi kewajiban bagi bapaknya, maka ini perlu ada izin dari anak tersebut. Itu pendapat dalam mazhab Syafi'i demikian. Tetapi di mazhab Hanafi tidak wajib untuk meminta izin kepada anak tersebut, sehingga perlu umpama, nak, zakat kamu dibayarkan oleh bapak ya, iya pak, maka itu bisa seperti itu. Tidak langsung kita membayarkan, perlu ada izin, ada pemberitahuan kepada anak tersebut biar sah. Kalau tidak ada izin, maka tidak sah menurut mazhab Syafi'i. Yang terakhir, wa yajuzu, oh ini masih ada lagi, wa yusannu ayyukhrijaha qabla sholatil aidi. Yang sunnah itu, ya, yang sunnah itu zakat fitrah dikeluarkan sebelum sholat hari raya. Untuk mengenai pembayaran zakat fitrah ini ada beberapa waktu. Ada waktu jawaz, waktu diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Mulai dari kapan? Mulai dari awal Syawal sampai malamnya, malam hari raya Idul Fitri. Berarti sekarang sudah boleh untuk mengeluarkan zakat fitrah. Dari awal Ramadan sudah boleh. Ini di mazhab Syafi'i demikian, boleh. Tapi di mazhab Maliki tidak boleh dari awal. Min 1, minimal min 1, ada yang mengatakan min 2 dari Idul Fitri itu baru boleh takjil zakat fitrah. Sehingga ini perlu diperhatikan ketika kita menggunakan uang. Zakat fitrah pakai uang, ikut siapa? Ikut mazhab Maliki. Di mazhab Maliki itu ada ketentuan, takjil untuk zakat fitrah itu tidak boleh dari awal Ramadan, tidak boleh. Makanya ketika pakai uang, ini nanti akan kita bahas juga, banyak hal-hal yang perlu diperhatikan. Tidak mudah seperti yang kita lihat. Berapa? 2,7, berasnya berapa? 12, anggap 35.000. Di awal Ramadan sudah bayar zakat fitrah dengan uang pakai 35.000, bisa ndak? Perlu beberapa pertimbangan. Zakat fitrah yang pakai kimah itu boleh kalau mengikuti mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi atau mazhab Maliki. Cuma ketika kita mengikuti dua mazhab tersebut, tidak hanya mengikuti masalah bolehnya membayar pakai uang saja, tetapi diantaranya takjilnya tidak boleh dari awal Ramadan. Diantaranya lagi nilainya, ya, zakat fitrahnya itu tidak sama dengan soknya itu, ukuran soknya di mazhab Hanafi itu tidak sama dengan sok yang ada di mazhab Syafi'i. Kalau di mazhab Syafi'i seperti yang dijelaskan tadi 2,7, 2,5, tetapi di mazhab Hanafi 3,8. Dan bukan beras, tetapi ada gandum, kurma. Kalau kurma sukari kira-kira berapa? 60.000 kali 3,8, anggap 4 kilo, 6 kali 4 berarti 240.000. Zakat fitrah pakai uang versi mazhab Hanafi adalah 240.000 kalau pakai kurma, kalau pakai kurma sukari, karena tidak pakai beras kalau di mazhab Hanafi. Kalau pakai mazhab Maliki juga sama sebetulnya, beberapa ketentuan-ketentuan itu perlu diperhatikan. Sehingga ada yang mengatakan begini, bagaimana kalau umpama kita mengikuti seperti edaran yang disampaikan oleh Lembaga Bahsul Masail, pengurus besar Nahdlatul Ulama yang mengatakan boleh-boleh saja, itu termasuk yang talfik. Talfik itu bagaimana? Esoknya pakai Syafi'i,
Kemudian bolehnya pakai qimah, itu pakai mazhab Maliki. Intinya mazhabnya campur-campur. Itu yang dipakai di LBM PBNU yang sudah beredar itu, intinya di situ ada istilah talfik. Kalau pakai yang di PWNU beda lagi. Kalau di PWNU tetap kita dianjurkan untuk pakai beras, ya, dianjurkan untuk pakai beras. Kalau umpama terpaksa pakai uang, maka ada beberapa cara. Di antaranya panitia menyediakan beras untuk dijual kepada calon atau kepada orang yang mau zakat, kemudian dibeli, ditaruh. Ada orang lagi mau zakat pakai uang, ambil beras yang lain, jangan beras yang ini. Kalau beras yang ini tidak bisa. Kenapa? Karena ini bukan punyanya panitia, punyanya orang yang zakat, yang diwakilkan kepada panitia. Sehingga kalau umpama zakatnya 1 kresek, berasnya 1 kresek, orang yang mau zakat pakai uang ditransaksikan pakai 1 beras yang 1 kresek, itu tidak bisa. Caranya adalah menyediakan beberapa paket beras. Ada datang lagi, siapa namanya, Ahmad, oh ya, butuh berapa? 3 bungkus, 3 paket. Oh ya, ya ini saya jual ya, harganya sekian. Oh ini susuknya bagaimana? Susuknya atau kembaliannya bagaimana? Oh ya, kembaliannya gimana kalau umpama dibuat operasional zakat? Oh ya, enggak apa-apa Pak. Ya alhamdulillah, berarti nanti biaya operasionalnya diambilkan dari situ. Jangan diambilkan dari uang kas masjid. Ya, jangan diambilkan dari uang kas masjid, karena masjid tidak punya kepentingan dengan zakat tersebut. Oh itu kan kemaslahatannya untuk masjid, bukan untuk kemaslahatan masjid. Jangan diambilkan dari kasnya masjid. Kita kembali ke masalah waktunya mengeluarkan zakat fitrah. Yang pertama tadi boleh, ada yang wajib yaitu mulai maurib, ya, mulai mauribnya malam hari raya. Ada yang afdol, sehingga di sini yang disebutkan adalah yang afdol. Wa yusannu ayukhrijaha qabla sholatil idi. Ini yang sunnah. Yang paling afdol adalah mulai dari subuhnya hari raya Idul Fitri sampai pelaksanaan sholat hari raya Idul Fitri. Itu yang paling afdol. Tapi kalau pakai panitia jangan pakai yang ini. Walaupun ini afdol, jangan, kasihan panitianya. Panitia mau tenang-tenang, sudah capek dari tadi malamnya, kemudian kita masih mau antarkan zakat fitrah. Pak Ustadz, ini saya mau zakat fitrah, katanya yang afdol adalah setelah subuh. Ya, panitianya kelabakan ini. Kemungkinan tidak diterima oleh panitia karena terlalu mepet. Ya kalau mau diberikan sendiri, monggo, enggak apa-apa, ambil yang afdol. Tapi ini rawan untuk terlupakan. Sehingga umpama sudah lewat dari sholat hari raya Idul Fitri, bukan afdol lagi, tetapi hukumnya adalah makruh ya. Kalau sampai maurib belum bayar zakat fitrah juga, maka ini bukan hanya makruh, tetapi hukumnya adalah haram. Dan ada yang mengatakan ini sudah jadi kodok, bukan ada, karena waktunya zakat fitrah sudah selesai. Yang paling akhir dari kajian pada sore hari ini adalah wa yajuzu ikhrajul qimah. Boleh mengeluarkan zakat fitrah pakai qimah, pakai uang. Namun walaupun demikian, di takbir ini mengatakan wa yajuzu ikhrajul qimah, ada keterangan bahwa di manuskripnya beliau Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan itu ternyata ini ada lanya. Kalau yang tertulis di kitab ini tidak ada lanya, bunyinya wa yajuzu ikhrajul qimah. Di teks yang lain ada lanya, berarti wala yajuzu ikhrajul qimah.
Sehingga banyak orang yang mengatakan kalau hanya berpedoman kepada kitab ini boleh kok. Syekhuna Khalil loh, Syafi'iyah mengatakan boleh untuk zakat fitrah pakai uang, padahal di teks yang lain ada elahnya. Dan di syarahnya kitab ini Kiai Thaifur ya mengatakan infarada bihil musannif. Musannif dalam hal ini tidak sama dengan yang lain yang mengatakan tidak boleh, tapi ternyata di sini boleh. Kesimpulannya adalah mengenai teks ini ada yang mengatakan ini kurang elahnya, sehingga sebetulnya musannif di sini akan mengatakan tidak boleh zakat pakai kimah. Yang beredar, yang banyak beredar tidak ada elahnya, sehingga mengatakan boleh zakat fitrah pakai kimah. Ini ada dua versi, dan memang dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Syafi'iyah tidak boleh, ittafaqatin nusus asy-syafi'iyah, teks-teks atau kitab-kitab di mazhab Syafi'i sepakat bahwa zakat pakai kimah tidak boleh. Boleh menurut mazhab Hanafi dengan beberapa catatan-catatan, boleh menurut mazhab Maliki dalam satu riwayat yang lain juga mengatakan tidak boleh. Di riwayat ini dikatakan boleh, tetapi perlu ada catatan-catatan. Kalau umpama tidak mau ribet, maka mengikuti apa yang disampaikan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama yang mengatakan berasnya ukurannya pakai beras, kemudian pakai uang boleh, tetapi ini sebetulnya termasuk talfik, campur mencampur mazhab. Ukurannya ikut Syafi'i, bolehnya pakai kimah ikut Maliki, padahal ketentuan-ketentuan di mazhab Maliki masih banyak yang perlu diperhatikan. Tapi jika tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan itu, maka kita termasuk pada kategori yang talfik. Talfik itu sendiri ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Rata-rata tidak boleh. Bagaimana dengan kita? Tetap kita upayakan pakai yang biasa, pakai beras. Kalaupun umpama harus pakai uang, maka bisa dibantu oleh panitia, uang itu diberaskan atau dirupakan beras. Bisa mungkin nanti menyediakan. Kemudian juga masalah yang lain akan muncul, bagaimana kalau umpama kita jual beli di masjid, karena rata-rata panitia zakat itu kalau tidak musola ya di masjid. Bagaimana jual beli di masjid? Di mazhab Syafi'i tidak boleh. Di mazhab yang lain termasuk Hanafi, Maliki itu mengatakan makruh. Monggo tinggal dipilih kita mau ikut yang mana, yang lebih hati-hati mungkin tidak di mazhab Syafi'i. Kalau mau terpaksa umpama tidak bisa ini, kalau umpama mau di luar ini seperti apa, ya mengikuti mazhab yang lain yang mengatakan tidak haram transaksi jual beli, termasuk transaksi jual beli beras untuk dibayarkan zakat. Ini juga ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Demikian mungkin mengenai kajian pada sore hari ini. Masih ada waktu, barangkali ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, kita lanjut memperlebar masalah zakat fitrah. Atau saya simpulkan dulu kajian pada sore hari ini. Kesimpulannya adalah zakat itu ada dua, ada zakat mal, ada zakat fitrah. Zakat mal itu untuk emas dan perak, juga untuk zakat pertanian, juga zakat peternakan. Yang banyak termasuk zakat uang, ya. Zakat mal itu berupa uang. Ini ada yang mengatakan mengikuti nisabnya perak, ada juga yang mengatakan mengikuti
nisabnya emas, biar tidak memberatkan kepada orang yang mau berzakat. Dari sisi lain, kalau kita melihat kepada haknya mustahik, maka kita mengikuti yang mengatakan nisabnya mengikuti nisabnya perak. Sehingga umpama ada orang punya uang 10 juta, kalau kita mengikuti nisabnya emas tidak wajib zakat, tapi kalau kita mengikuti nisabnya perak wajib zakat. Berapa zakatnya? 2,5. Umpama 10 juta berarti berapa? 250.000. Kemudian yang kedua, zakat fitrah itu wajib kepada dirinya wajib untuk dirinya sendiri, untuk istrinya, untuk anaknya, atau untuk orang tuanya yang memang tidak mampu. Itu zakat fitrahnya juga wajib kepada anaknya. Jika memang umpama kepepet karena musim corona, akhirnya ekonominya juga lemah, hanya bisa membayar 1 zakat fitrah, siapa yang harus didahulukan? Dirinya sendiri. Jika punya 2 jatahnya untuk membayar zakat fitrah, maka yang kedua adalah istrinya, anaknya belakangan. Berarti dirinya sendiri, kemudian istrinya, baru anak-anaknya. Dan yang paling akhir, untuk zakat fitrah pakai uang, ada beberapa pendapat ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Yang tidak boleh adalah mazhab Syafi'i, yang mengatakan tidak boleh adalah mazhab Syafi'i, yang mengatakan boleh adalah mazhab Hanafi, dan satu riwayat di mazhab Maliki. Hanya kalau umpama kita mau mengikuti pendapat di mazhab yang lain bukan Syafi'i, perlu banyak yang harus diperhatikan biar kita tidak terjerumus kepada talfik. Umpama memang harus kita sulit untuk pakai beras, umpama menganggap ribet, bisa nanti kerjasama dengan panitia zakat yang ada untuk dirupakan beras, tidak dirupakan dengan uang. Itulah kesimpulan kajian pada sore hari ini. Semoga bermanfaat, dan mungkin kalau memang ada waktu cukup. Oh ya, karena ini cukup, maka tidak ada sesi tanya jawab, langsung kita tutup dengan doa. Dan untuk doa kami mohon dengan hormat kepada yang mulia Kiai Haji Hafizul Hakim Nur. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Ada tanya jawab dari teman-teman. Saya jabatan, tanya jawab biasanya. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma barik lana fima baqiya min Ramadan wa a'inna fi 'alal qiyam wasyiyam. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma nazzih qulubana 'anit ta'alluqi bi man dunak waj'alna min qaumin tuhibbuna wa yuhibbunak. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba nabiyyika wa hubba man yuhibbuka wa hubba ma yuqarribuni ila hubbik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, tsabbit qulubana ala ta'atik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bisri barakatil Fatihah. Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah.
نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم